Hal yang pertama yaitu sawit adalah komoditas yang seksi. Yang kedua adalah sawit sebagai oleokimia. Dan yang ketiga adalah sawit penyelamat pendidikan. Oke guys, yang paling banget pertama itu ialah sawit itu baik. Yang kedua, sawit itu dengan pemekarannya. Yang ketiga, sawit pahlawan dia bisa. Yang pertama mata kuliah tentang kelapa sawit, yang kedua oleofuel dan biofuel, yang ketiga ada biomasa sawit. Menurut saya, 1. Sawit membanggakan. 2. Budaya tanpa wasteful sawit. 3. Sawit bagi Indonesia menderita. Yang sawit banget itu yang pertama adalah minyak goreng, yang kedua adalah pulau Sumatera, dan yang ketiga adalah pohon keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Mata Sawit bersama 4 generasi sawit beasiswa BPD-BKS yang sedang menempuh perkuliahan di Institut Jakarta. Di sini ada Mbak April, ada Bung Wira, ada Bang Amar, dan ada Kak Fatir. Ya, jadi hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana sih potensi dan peranan sawit di kehidupan sehari-hari kita. Dan kata sawit itu sudah sangat terkenal di Indonesia, banyak dicerita sisi buruk dan juga sisi positifnya. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang bagi mereka narasumber yang sudah merasakan manfaat dari sawit ini. Nah, yang pertama itu ada Mbak April. Jadi menurut Mbak April, bagaimana sih potensi sawit Indonesia di masa yang akan datang? Baik, untuk potensi kelapa sawit di Indonesia di masa depan itu tetap signifikan. Tapi ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Nah, aspek yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua diversifikasi produk, yang ketiga berkelanjutan dan ramah lingkungan, keempat ada inovasi teknologi, yang kelima itu peningkatan kesejahteraan petani, keenam ada pasar global, dan yang ketujuh ada kemitraan dan kolaborasi. Baik. Jadi ada 7 ya guys aspek yang membawa sawit itu memiliki potensi di masa yang akan datang. Mungkin kita bisa mau dengar dari pendapat lain mungkin dari Bang Amar. Menurut Bang Amar, bagaimana sih potensi sawit Indonesia? Apakah seperti yang dikatakan Mbak April atau jauh lebih berbeda atau sama aja? Menurut saya potensi sawit di Indonesia ini di masa depan tidak jauh berbeda dari sama April itu, karena potensi sawit di masa depan masih besar karena permintaan global untuk produk kelapa sawit terus meningkat dan kegunaan dari kelapa sawit yang sangat dibutuhkan, karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Selain sebagai komoditas yang besar, sawit juga penghasil devisa terbesar. Kontribusinya pada perekonomian nasional relatif besar dan luas. Ya. Oke teman-teman, jadi menurut Bang Amar itu sawit ini itu sangat menambah devisa negara menurutnya. Nah, mungkin selanjutnya kita beralih ke Bung Wira. Jadi menurut Bung Wira, sawit di masa depan itu potensinya gimana sih Bang? Gitu. Menurut saya nggak ada berbeda dari sama juga dia. Sawit Indonesia di masa depan masih besar dengan permintaan global. Untuk produk sawit yang terus meningkatkan, namun terkait keberlanjutan, dan lingkungan perlu diatasi. Baiknya lagi kita masih bisa perjalanan masa depan sawit tersebut. Oke, jadi menurut Bung Wira itu sawit ini potensinya bagi lingkungan itu nanti akan sangat besar guys di masa akan datang. Kemudian pendapat yang terakhir dari Kak Fatir mungkin yang sangat ditunggu. Jadi menurut Kak Fatir sendiri potensi sawit Indonesia di masa yang akan datang gimana? Kalau menurut saya sendiri ya sama, tidak jauh berbeda dengan ketiga generasi yang akan mengelola sawit nanti ke depannya. Sawit sangat berpotensi karena sawit sendiri ini 2 minyak yang bisa diambil ya. Iya, betul. Dari CPO-nya ada PKU.
Dan sawit ini sebagai pahlawan devisa. Tanpa kita mengirim TKI atau pegawai ke luar Indonesia, cukup dari sawit ini kita bisa mengatasi. Oke, jadi menurut Bang Fatir sendiri atau Kak Fatir itu sawit ini tuh punya potensi membuka lapangan pekerjaan, juga tanpa kita ekspor sawit atau menjual sawit ini itu defisit negara akan berkurang, guys. Jadi dengan mengekspor sawit atau CPO-nya dan lain-lain turunan sawit itu keluar, itu akan menambah defisit negara kita. Oke, itu tadi pembahasan pertama. Selanjutnya kita beralih ke topik yang kedua. Ini mulai dari Mbak April lagi. Jadi Mbak April ini kan mungkin ya sudah mempelajari tentang oleofood, tahu kan? Jadi teman-teman itu penasaran apa sih sebenarnya itu oleofood, mungkin tidak familiar di telinganya. Jadi mungkin Mbak April bisa ceritakan sedikit apa itu oleofood dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleofood sendiri itu mengacu pada produk makanan yang menggunakan minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit. Nah, contoh-contoh oleofood itu ada minyak goreng, terus ada margarin, ada produk kemasan, coklat, permen, dan lain-lain. Oke, jadi oleofood itu teman-teman, kata Mbak April itu produk yang teman-teman konsumsi sehari-hari. Mungkin teman-teman suka coklat, nah sawit itu juga bisa menjadi bahan baku dari coklat itu. Jadi secara tidak langsung teman-teman sederhana itu mengonsumsi atau menggunakan oleofood yang menggunakan bahan baku dari sawit seperti itu. Nah selanjutnya kita beralih ke Bang Amar. Nah, Bang Amar ini dia tuh sudah mempelajari tentang energi dari sawit, energi baru terbarukan. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu biofuel sawit dan contoh-contohnya yang secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Biofuel itu secara umum adalah bahan bakar dari bahan biomasa. Minyak sawit mentah diolah menjadi minyak sawit mentah melalui proses transfikasi, di mana secara kimia bereaksi dengan alkohol seperti metanol dan atau etanol untuk memproduksi biodiesel. Nah, di mana penggunaan biofuel meliputi transportasi seperti yang mobil, bus, sepeda, kereta api, pesawat terbang, dan kendaraan. Contoh dari transportasi, dan ada contoh dari pembangkit listrik seperti peralatan listrik. Dari pemanas itu ada kompor dan peralatan memasak juga. Biofuel ini sangat berpengaruh dan sangat penting bagi masa depan karena mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, ya seperti yang dijelaskan sama Bang Amar ya teman-teman. Jadi sawit ini juga selain tadi oleofood yang dijelaskan sama Mbak April, itu juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk energi berkelanjutan di Indonesia, seperti pengganti dari bensin yang berasal dari minyak bumi itu bisa sekarang menggunakan sawit. Jadi minyak sawit itu diolah menjadi energi baru terbarukan. Itu gambarannya guys. Selanjutnya kita beralih sama Bung Wira. Jadi menurut Bung Wira kan potensi sawit tadi sudah sangat luas kan disebutkan sama teman-teman lain. Jadi mungkin menurut Bung Wira, kenapa sih sawit tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari manusia dan berbagai industri di Indonesia? Apa sih potensinya sebenarnya? Saya sendiri, saya tidak lepas dari kehidupan sehari-hari industri Indonesia. Indonesia karena banyak produk harian seperti menggunakan kelapa sawit, seperti makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit semuanya terproduksi itu. Jadi Indonesia tidak bisa yang namanya lepas dari kehidupan sehari tanpa minyak kelapa sawit. Itu banyak digunakan bagi rakyat Indonesia. Produknya juga banyak akan kejadian seperti yang dibuat dari masyarakat Indonesia. Oke. Jadi kenapa sih sawit tidak bisa lepas mengira itu karena produk sehari-hari kita gunakan itu emang bergantung dari bahan bakunya dari sawit guys. Jadi minyak sawit untuk kosmetik, untuk makanan, untuk bahan baku
masak dan sebagainya itu tuh bersumber semuanya dari sawit, hampir semuanya itu dari sawit guys. Nah selanjutnya dari Fatir, mungkin Kak Fatir bisa menjelaskan tentang tadi Mbak April udah membahas tentang oleofood makanan. Kalau Bang Fatir ini dia bakal menjelaskan apa sih itu oleokimia dan contoh-contohnya. Kalau contoh oleh kimia tadi sudah disebutkan oleh Mira dengan Aman. Mas Amar ya Mas. Ya. Iya. Kita ambil dulu makna dari oleokimia kelapa sawit. Oleokimia kelapa sawit adalah memanfaatkan kelapa sawit itu sendiri sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk oleokimia dasar dan biodiesel. Oleokimia kelapa sawit merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang besar manfaatnya untuk menghasilkan produk-produk yang berguna bagi masyarakat. Produk oleokimia kelapa sawit sendiri tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan kosmetik. Dia oleokimia ini hanya bisa kita pakai, tidak bisa kita konsumsi. Oke, jadi oleokimia itu guys hanya bisa kita pakai. Yang membedakannya sama oleofood itu kalau oleofood dia bisa digunakan dan bisa dikonsumsi. Kalau oleokimia itu hanya bisa digunakan tapi tidak bisa dikonsumsi. Nah, itu oleokimia. Contohnya seperti sabun ya, Kak Fatir. Iya, seperti sabun, sampo dan lain-lain. Terus menurut Kak Fatir sendiri peranan penting oleokimia bagi industri Indonesia seperti apa sih Kak? Ya, oleokimia kelapa sawit sendiri sangat berperan penting di dalam industri. Contohnya industri pelumas, farmasi, plastik, karet, dan pakan hewan. Karena penggunaan oleokimia memiliki manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan industri karena merupakan alternatif yang paling ramah di lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan bahan kimia berbasis petrokimia. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan. Itu sih menurut saya. Oke, jadi menurut Kak Fatir ini guys, oleokimia ini tuh berperan penting untuk pembangunan berkelanjutan karena produk oleokimia itu emang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi dia itu menjadi bahan baku untuk barang-barang yang memang kita gunakan untuk sehari-hari dan itu sangat marak diproduksi di Indonesia, baik itu konsumsi untuk masyarakat Indonesia dan juga bahkan diekspor ke luar negeri. Nah, untuk selanjutnya karena oleokimia udah dibahas sama Kak Fatir, selanjutnya kita beralih ke Mbak April lagi. Jadi menurut Mbak April, kan tadi udah jelaskan apa itu oleofood. Sekarang mengapa sih oleofood itu berperan penting bagi bangsa Indonesia, masyarakatnya dan industri yang ada di Indonesia? Nah, selain oleokimia tadi, oleofood juga sangat berperan penting ya bagi kehidupan manusia dan industri di Indonesia. Nah, karena minyak kelapa sawit yang diekstrak dari buah kelapa sawit itu sendiri menjadi bahan baku atau bahan utama dalam produksi makanan dan minuman. Minyak sawit juga merupakan sumber lemak yang efisien dan ekonomis. Selain itu, industri sawit juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, sebagai salah satu komoditas ekspor utama, industri kelapa sawit memberikan pendapatan bagi petani, pekerja, dan negara secara keseluruhan. Namun, penting untuk mencapai praktik pertanian sawit yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Jadi sama ya guys, mau sama karena oleokimia dan oleofood ini adalah dua hal yang saling berdampingan dan memiliki peran yang sangat signifikan seperti yang dijelaskan tadi. Nah selanjutnya untuk Bang Ahmad, jadi peranan penting biofuel di Indonesia tuh bagi kehidupan manusia dan berbagai industri itu apa? Menurut saya biofuel memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan industri Indonesia. Secara umum, penggunaan biofuel membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung keberlanjutan energi. Di industri itu sendiri, penggunaan biofuel termasuk yang berasal dari kelapa sawit dapat menjadi langkah menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkeberlanjutan. Ini dapat membantu Indonesia mencapai target keberlanjutan lingkungan dan energi terbarukan. Oke, jadi intinya guys, biofuel itu dia berperan penting kata Bang Amar ya. Dia tuh di energi yang berkelanjutan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk lebih meyakinkan teman-teman semua, kita mau dengar jawaban dari Bu Fira tentang apa sih tanggapannya atau apa sih yang ada di benaknya ketika Bu Fira ini mendengar Indonesia di masa yang akan datang akan sangat bergantung dengan kelapa sawit. Oke, baiklah, saya akan menjelaskannya singkat ya. Iya. Saya melihatnya sebagai peluang besar bagi Indonesia yang namanya bahwa kelapa itu keberhasilan yang Iya. tapi perlu diimbangi dengan upaya berkelanjutan dan pelestarian lingkungan agar manfaatnya tidak merugikan ekosistem. Itu saja yang saya sampaikan terkait ke depan akan datang tentang masalah. Oke. Jadi teman-teman, ketika mendengar kalimat bahwa Indonesia di masa depan akan sangat bergantung dengan sawit, itu kan berarti Indonesia menggantungkan dirinya pada sawit, ya guys. Jadi Indonesia ini potensinya itu kuat dengan sawit yang dia miliki. Apalagi Indonesia menjadi tempat komunitas kelapa sawit itu berkembang nomor satu terbesar di dunia, bukan begitu? Ya. Jadi kita tuh menjadi tempat suatu negara yang dimana komunitas kelapa sawit ini berkembang pesat dan menjadi nomor satu di dunia. Kita itu terbesar di dunia seperti itu guys. Karena podcast kali ini waktunya terbatas, kami ingin mendengar sebagai statement terakhir atau closing statement dari para narasumber kita yang kece-kece ini. Mungkin bisa disebutkan juga nanti dari daerah mana, dari daerahnya itu apakah produsen sawit atau tidak. Mungkin dimulai dari Bang Amar, closing statementnya dan daerahnya seperti apa. Closing statement aku adalah semangatmu dalam bekerja di industri sawit akan membawa kemajuan bagi Indonesia dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Salam dari Bangka Belitung. Selanjutnya mungkin dari Mbak April. Oke, closing statement dari saya itu adalah tujuan akhir dari bertani bukan tanaman, tetapi untuk menjaga kehidupan. Salam dari Kalimantan. Oke, selanjutnya mau Bang Fatir atau Oke, dari pikiran guys. para pejuang sawit Indonesia teruslah bekerja dan bekerja kesadaran semua sebagai prioritas. Dengan bersama-sama kita dapat menjaga keberlanjutan industri sawit untuk masa depan yang lebih baik. Salam dari Sumatera Utara, Medan. Oke, Medan guys. Selanjutnya terakhir dari Kak Fatir. Wah, saya bingung. Saya belum menyiapkan. Oke. Untuk petani Indonesia harus semangat terus. Walaupun harga sawit sendiri naik turun, pastinya nanti di masa depan sawit akan maju dan banyak produk turunan yang akan terus dikembangkan. Salam dari Riau. Jadi guys, ini kan narasumber kita memang orang hebat-hebat yang terpilih dari berbagai pulau besar yang ada di Indonesia, provinsi besar yang ada di Indonesia, dan mau meluangkan waktunya untuk sharing tentang sawit yang sudah dia ketahui selama berkuliah di Institut Yogyakarta. Mungkin sampai di sini bincang-bincang podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.